Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi atau ya bisa dibilang judulnya kali ini yaitu Candi Winongo pamit ya. Kita akan pamit karena apa? Setelah beberapa bulan kita membahas atau membuat video tentang penemuan di sekitar Sungai Winongo ini, tapi ternyata setelah diselidiki para ahli ini yang menyelidiki ini menyerah dalam arti kata tidak mengetahui atau tidak bisa mungkin melanjutkan lagi, dan tentu saja dengan tidak ada kelanjutan dari penyelidikan dari para ahli ini berarti cerita tentang kemisteriusan dari penemuan artefak-artefak atau barang-barang kuno di sekitar lokasi ini tentu saja masih akan menjadi misteri. Dan salah satunya misteri yang sudah terungkap adalah ini, sebuah benda seperti kemaron besar yang sudah diangkat 2 sap dan di dalamnya itu masih banyak. Dan ini juga masih menjadi misteri juga. Karena apa? Kalau barang-barang seperti ini biasa digunakan di sekitar persawahan, itu kemungkinan untuk mengairi sawah. Nah, tapi ini benda ini ada di pinggir sungai, dan setelah kita selidiki ternyata di pinggir temuan ini masih ada beberapa batuan-batuan kecil gitu ya di sana. Nah, kali ini kita akan, mungkin ini adalah video terakhir atau mungkin ya video yang terakhir tentang membahas dari penemuan barang-barang kuno di sekitar Candi Winongo ini. Meskipun mungkin suatu saat nanti kalau ada temuan-temuan baru, kita akan membuat video lagi. Jadi kali ini kita akan membuat video yang berjudul adalah Candi Winongo pamit. Jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Lanjut lagi ekspedisi kita kali ini, yaitu ekspedisi kita pamit ya, karena dengan pamit artinya membahas tentang penemuan ini. Nah, kita sekarang ini sudah di depan tepatnya, kita sudah pepanasan ini, kita di depan dari penemuan batu bata besar yang seperti ini. Nah, ini, dan ini para ahli sudah menyerah untuk melanjutkan penyelidikan dari tatanan batu bata yang sangat besar-besar di sekitar sini ini. Nah, kira-kira misteri apa, keanehan apa gitu ya. Nah, yang jelas seandainya ini memang diprediksi adalah suatu pembatas atau tempat untuk membatas sungai, terus saya juga ada keanehan, kenapa kalau pembatas sungai, kenapa tidak seluruhnya sampai ke selatan gitu. Nah, tentu saja ada misteri apa di balik di sisi barat dari batu bata ini, kenapa harus ada pembatasnya. Nah, inilah yang kita harus ungkap atau kita harus selidiki gitu. Jadi menurut para ahli sih kemungkinan ini juga mungkin cuma pembatas agar air tidak masuk ke dalam, ke arah sana gitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus dibatasi itu? Ada apa? Apakah ada keistimewaan di sisi barat dari penemuan ini? Nah, itulah yang akan menjadi misteri dari tempat ini selamanya sebelum kita bisa menggali tempat ini gitu. Nah, kalau saya ada agak pacul-pacul di sekitar itu, memang tanahnya itu agak hitam. Apakah ini dulu adalah suatu petirtaan atau mungkin juga suatu taman di masa lalu? Ya, kita tidak tahu ya. Tapi kalau ini hanya sebagai pembatas saja, kenapa pembatas itu tidak dibuat panjang? Tapi kenapa pembatas cuma ada di sekitar sini? Tentu saja itu menjawab bahwa ada keistimewaan di sekitar barat dari batu bata ini. Nah, ini sebenarnya masih dalam kesana, dan tatanan dari batu bata ini sungguh unik juga, jadi agak menceng-menceng begitu. Nah, itulah laporan kita kali ini. Jadi inilah temuan yang memang akan terus menjadi misteri bagi kita semua, karena kita tidak punya akses untuk menggali lebih jauh penemuan dari temuan ini, dan para ahli pun sudah menyerah. Jadi kita pun harus
juga menyerah ya, kecuali nanti kita akan temukan atau mungkin ada banjir besar terus ini akan kelentir gitu, terus terlihat posisi sebenarnya apa yang ada di sini. Nah, mungkin juga para ahli juga tidak melanjutkan karena ini memang tidak ada alur cerita dari sejarah-sejarah yang pernah ada. Jadi tidak ada sistem sejarahnya gitu. Lah, tapi kalau kita pernah membaca sejarah-sejarah, banyak pula sejarah-sejarah dari tokoh-tokoh itu yang hilang atau missing link ya, tidak ada kelanjutannya. Mungkin ada yang muspro, wafat tapi tidak ada kuburannya. Nah, apakah tempat-tempat yang kita temukannya adalah salah satu tempat-tempat penting di masa lalu yang mungkin terpendam atau dihilangkan kesejarahannya di masa itu. Itu aja laporan dari TV Baran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang, karena like dan subscribe itu gratis. Kita nanti semoga aja kita pamit untuk mengupload ini, tapi kita juga insya Allah seandainya ada temuan-temuan baru kita akan kembali hadir bersama temuan Candi Winongo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi cerita tentang mengulas dari penemuan dari batu bata besar di pinggiran Sungai Winongo ini. Nah, kita akan memberikan sedikit tambahan ya, bahwa pemirsa TV Lebaran harus ketahui bahwa sebelum terlihat batu bata besar ini, bahwa tempat ini tertutup dan di sana itu ada pohon besarnya gitu. Jadi masyarakat di sini tidak mengira bahwa di tempat ini akan ditemukan batu bata besar gitu, atau tumpukan-tumpukan begitu. Jadi tidak mengira bahwa di tempat ini ada suatu tempat yang mungkin pada zaman dahulu dipergunakan gitu. Karena apa? Ini pemirsa TV Lebaran bisa lihat bahwa di belakang saya ini kan ada gundukan tanah yang sangat besar. Nah, ini dulunya seperti ini semua arah ke sana. Jadi warga di sini jelas-jelas tidak mengira kalau akan ada sebuah temuan di sekitar sini, yaitu tumpukan batu bata besar yang kemungkinan adalah struktur bangunan. Nah, untuk apa bangunan itu? Nah, itulah yang masih menjadi misteri gitu ya. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa tempat ini tidak jauh dari penemuan dari Jobong. Nah, apakah ini dulu di sini adalah suatu rumah pada masa lalu? Karena pada zaman dahulu kan rumah-rumah itu kebanyakan didirikan di dekat sungai, karena sungai itu adalah simbol dari kesuburan ya, atau mungkin kemakmuran ya untuk makanan gitu ya. Jadi sumber makanan, sumber kehidupan itu sangat terjamin gitu ya. Jadi inilah dulu sebelum muncul batu bata itu, di sini adalah tertutup oleh tanah yang sangat rapat, dan di sana juga ada pohon besarnya gitu. Dan itulah yang membuat TV Lebaran masih menjadi penasaran kemisteriusan dari tempat ini. Nah, kali ini TV Lebaran sudah tepat di depan dari bukti nyata penemuan dari benda-benda purbakala yang ada di sekitar Sungai Winongo. Dan inilah bukti nyatanya, sebuah konon ini disebut sebagai jobong ya. Jobong itu bisa digunakan pada zaman dahulu, bisa digunakan seperti sebuah sumur, atau entah yang lain juga bisa, tapi kita juga tidak tahu, karena bagaimanapun sepintar apapun profesor, dia tidak akan bisa menebak 100% kebenaran akan sejarah di masa lalu, karena kita bukan pelaku utama di masa itu. Kita hanya bisa menganalisa dengan temuan-temuan atau catatan-catatan yang pernah ada atau ditemukan. Nah, inilah bentuk dari salah satu penemuan di sekitar Sungai Winongo. Ini juga bukti nyata bahwa berita atau uploadan dari TV Lebaran bukanlah hoak atau hanya isapan jempol belaka. Inilah bukti nyata bahwa di sini memang pernah terjadi sebuah peradaban yang bisa dibilang adalah missing link. Karena apa? Karena masyarakat di sini tidak tahu sejarah dari benda-benda yang kita temukan ini. Nah, inilah bukti nyata sebuah temuan, dan konon bahwa benda ini pernah
atau mungkin mempunyai cerita mistis ya, karena konon ada seseorang yang pernah lewat di samping dari jobong ini, ternyata mengatakan mencium bau amis. Nah, apakah cerita mistis ini punya kaitannya dengan cerita di masa lalu? Entahlah, itu hanyalah salah satu cerita dari seorang yang mengatakan bahwa benda ini tercium bau amis. Itulah laporan dari TV Lebaran tentang penemuan ini. Jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ketemu lagi dengan TV Lebaran ya. Nah, kita sambil santai-santai, kita sambil minum aqua, dan kita juga bawa senter. Jadi kenapa kok TV Lebaran itu selalu membawa senter? Ini perlu menjadi, mungkin pemirsa TV Lebaran sering bertanya-tanya kenapa kok siang-siang itu bawa senter. Nah, ini arti dari senter ini adalah suatu penerang ya, penerang aja, karena kan cahaya itulah penerang, entah itu penerang hati atau penerang jalan kehidupan ini. Nah, itu. Nah, kali ini nanti kita kan tadi sudah sudah mendengar cerita membahas tentang penemuan situs-situs atau penemuan dari artefak-artefak, atau kita lebih kenal atau kita panggil yaitu Candi Winongo. Kita sudah menjelaskan tentang itu ya, peradaban-peradaban di masa lalu peninggalannya ya, termasuk yaitu Jobong, dengan terus juga batu bata besar yang tadi itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karena kan kita berkecimpung video ini membahas tentang sebuah sejarahnya. Kita nanti akan membahas yaitu tanda-tanda hari akhir atau zaman akhir yang mungkin sudah bermunculan. Nah, apa saja itu ya? Nah, kita akan bocorkan nomor 1, yaitu waktu begitu cepat terasa. Nah, ini mungkin banyak sekali TV Lebaran yang mungkin pernah mendengar dari cuitan dari temennya atau dari keluarganya itu, wah ini kok waktunya cepat sekali ya. Bener, kita tiba-tiba kayak baru kemarin Pak Jokowi itu dilantik jadi presiden, tapi tiba-tiba sudah mau selesai pemilihan lagi itu. Kayak baru kemarin ini tahun baru ya. Tiba-tiba besok itu tinggal 2 bulan lagi kita mau tahun baruan lagi. Kayak baru kemarin tuh bulan puasa, tapi kira-kira tinggal beberapa bulan lagi kita juga akan datang lagi bulan puasa. Nah, itulah tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah banyak bermunculan. Dan apalagi apakah kemarau panjang ini juga termasuk tanda-tanda zaman akhir. Nah, kita nanti tunggu aja ekspedisi selanjutnya dari TV Lebaran, yaitu tanda-tanda zaman akhir yang sudah banyak bermunculan. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena dengan like dan subscribe kalian kita akan lebih bisa berkembang. Semoga ya.